Allah, merinding aku langsung. Masya Allah. Tarikat Ustadz kelamaan udah kita syahadatkan sendiri saja. Karena dengan meninggalnya bapak itu sesuatu hal yang sangat bikin saya terpukul karena yang pertama orang tua yang tinggal satu-satunya sudah syahadat juga. Dengan cepat dipanggil Allah. Ya kejadian yang unik itu sampai diharam-haramkan sama orang sana. Kok ngeri banget sih umroh itu. Jadi ada rasa takut juga. Itu ketemu bapak dengan menunjukkan apa ya, adab akhlaknya beliau yang masya Allah. Dan akhirnya alhamdulillah Allah kabulkan doa saya. Allah, ngeri. Berapa lama prosesnya itu untuk meyakinkan bapak? Saya umrah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan tamu di studio Vertizon Podcast. Siapakah dia? Kalau dilihat dari umurnya kayaknya udah kepala 3 kayaknya. Bener gak Mas? Bener. Oke, dia adalah Mas Naryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Naryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Tadi perjalanan gimana menuju ke studio ini? Ya alhamdulillah lumayan 45 kilo. 45 kilo mampir kemana aja itu? Lumayan lah sejam. Lumayan sejam ya. Oke, Mas Naryo. Mas Naryo ini dulu sejarahnya gimana Mas? Story awal Mas hingga akhirnya dengar Mas Naryo mualaf Mas. Bisa ceritain gimana perjalanan hijrahnya Mas Naryo ini? Dulu mualafnya dari udah lama sih sebenarnya, dari tahun berapa? 28 Juni 2011. Oke, udah lama itu mah. Udah lama banget. Sebenarnya harinya mau saya samakan ke tanggal 27 Juni pas hari ulang tahun ceritanya. Pas tanggal lahir. Ya. Jadi biar ngingetnya gampang ya. Tapi ini buktinya sekarang masih keinget. Oke, dari tahun 2011. Apa sebetulnya yang membuat Mas Naryo ini kok memilih agama Islam sebagai agama terakhir waktu itu? Awalnya gimana? Awalnya karena mau nikah mungkin Mas. Terus habis itu? Tapi sebenarnya itu hidayah juga udah. Hidayah masuk Islam, dapat jodoh juga. Cuman apa ya, dulu itu belum nemu bimbingan, jadi Islamnya cuma di status aja di KTP. Jadi waktu itu Islamnya masih masih Islam karena status pengen nikah. Tapi alhamdulillah loh, jadi nikah itu jadi asbab hidayah. Gitu. Terus selama 2011 itu apa yang Mas Naryo kerjakan gitu waktu itu? Dan awal pertama tahu Islam, keluarga bagaimana? Alhamdulillah keluarga juga nggak ada masalah ya misalnya. Supportnya? Iya. Masya Allah. Cuman sempat belajar juga ketika begitu masuk Islam, belajar sholat, menghafalkan gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat, tapi belum selesai. Masih proses belajar, tapi belum ada yang bimbing itu belum menemukan. Belum nemu. Temannya masih teman-teman yang seperti itulah, yang jahil. Jahil gimana maksudnya? Yang teman-teman yang nakal. Yang nakal zaman dulu ya. Karena kalau ngelihat dari koleksinya Mas Naryo ini banyak banget nih. Ini koleksi tato maksudnya. Di badan bisa full. Ini ada filosofinya nggak Mas? Kenapa kok dulu pengen tato gitu? Biar kenapa? Biar apa ya? Biar kelihatan sedikit maco. Nutupi manisnya Mas. Nutupi manisnya.
Dulu gambaran pengen tato selain karena manisnya, karena lingkungan bukan? Iya, karena lingkungan juga. Saya sekolah di sekolah seni, jadi teman-teman banyak yang bisa gambar, jadi Masya Allah, ini gambarnya dipindah ke tangan gitu ya. iya. Dan selama perjalanan menuju hijrah kan waktu di 2011 udah masuk Islam. Tapi circle-nya masih circle lingkungan yang lama. Iya. Itu gimana ya? Kalau aku sih ngelihat gambarnya agak susah untuk ini belajar maksudnya, karena lingkungan masih sama. Iya. Tapi Mas Aryo pas kondisi itu gimana? Iya, ngikutin kondisi itu Mas. Jadi ibadah itu sama sekali ditinggalkan. Bahkan udah nggak tahu lagi sholat itu kayak apa. Sholat Jumat aja nggak pernah. Oh ya, selama Iya. Sholat yang 1 tahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha gitu, niatnya dari rumah mau sholat ke lapangan gitu, malah belum sampai kita belok di tempat parkir, parkirin jamaah. malah jadi tukang parkir. Jadi tukang parkir. Dapat duit banyak gitu Mas. Masya Allah. Oke, nah mulai perjalanan hijrahnya Mas Naryo nih yang bisa dikatakan tadi kan masih apa ya, setengah-setengah lah ya. Mulai start lagi, wah ini nih aku harus belajar lagi nih, aku harus kembali lagi ke Islam untuk bener-bener start lagi, belajar lagi dari nol, belajar sholat lagi. Akhir 2018 Mas, saya mulai belajar lagi. Ketika waktunya sholat pun saya gitu aja langsung datang ke masjid. Mulai dari nol, dari cara wudhu kita ngikuti teman sebelah kita, urutan wudhu itu seperti apa. Udah, kita begitu selesai wudhu masuk masjid juga ngikutin depannya. Saya juga nyari safnya paling belakang biar bisa ngeliat depannya. Oke. Yang kita pelajari awal-awal itu berapa rakaat subuh, berapa rakaat, semua ada urutannya, kita hafalkan dulu. Dari gerakannya. Itu bacaan yang enggak dibacakan imam kan juga susah dipelajari, jadi benar. Belajar dari YouTube. Untuk hafalan-hafalannya enggak dibacakan imam. Terus Iya, mulai dari nol, semua dari nol Mas. Masya Allah. Dan itu masih belajar dari YouTube juga, selain ngelihat dari tetangga, maksudnya yang sholat gitu ya, dari makmum jamaah yang lain gitu ya, itu ngelihat gerakannya. Tapi waktu itu hafalan doanya juga udah mulai atau masih gerakan dulu? Kalau untuk Al-Fatihah saya dari kecil alhamdulillah sudah hafal. Oke. Iya. Sebelum mualaf? Iya. Juga udah hafal. Kok bisa? Dari kecil itu saya udah sholat ngikut tetangga. Ya, dulu kan waktu kecil itu diasuh sama ibu angkat saya, tetangga saya juga. Beliau sholat, saya ikut ke masjid. Ya sama, awalnya juga ngikutin gerakannya juga, sampai hafal Al-Fatihah itu. Masya Allah. Dia umur berapa itu Mas? Hafal Al-Fatihah? Masih kecil Mas, umur 4 tahunan lah. Masya Allah. Sampai kelas berapa ya? 2 SD apa ya? 2 SD. Bahkan itu 5 waktu loh sholatnya waktu kecil itu. Jadi masih posisinya belum Islam tapi udah sholat 5 waktu. Iya. Setelah 2011 masuk Islam malah nggak sholat. Kebalik kayaknya. Tapi ya karena dulu masih kecil kali ya, jadi masih ngikutin aturan keluarga yang ada di rumah, masih yang ngikutin lah. Itu berhentinya nggak sholat lagi juga karena ibu angkat saya meninggal. Jadi ngerasa udah nggak punya teman buat sholat lagi. Ya, dan agama dari keluarga kan sebelumnya Katolik. Sekolah juga di yayasan Katolik, saya juga menerima pelajaran agama itu. Oh gitu. Jadi tapi di pelajaran Katolik itu tadi Mas juga belajar sholat juga tadi kalau di rumah ya? Enggak, setelah ibu angkat saya meninggal saya udah lepas dari sholat itu, udah nggak pernah.
Kalau ibu yang nggak angkat, ibu kandung? Ibu kandung Katolik di gereja ya. Oh gitu. Saya juga dibaptis waktu itu. Oh gitu. Masya Allah. Saya punya nama baptis juga. Apa nama baptisnya? Namanya Yohanes. Yohanes Wahyu Kusnari. Wahyu Kusnari. Masya Allah. Dan itu masih dipakai sampai sekarang? Enggak ya. Enggak. Dari sekolah memang udah enggak tak pakai, tapi ada apa namanya semacam sertifikat baptis gitu. Nah, perjalanannya Mas Naryo akhirnya pada tahun 2018 mulai fokus, mulai belajar dari toharoh, sholat, ngaji, ikro dan lain sebagainya. Ada nggak kendala-kendala yang wah kok kayaknya susah banget sih belajar agama itu, kok kayaknya ribet banget sih, kok banyak aturan banget sih gitu? Kalau susahnya ada Mas, ya karena belum punya temen yang kita jadikan panutan untuk belajar juga. Terus? Ya susah sampai alhamdulillah setahun saya hijrah itu alhamdulillah dapat hadiah umrah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tahun 2018 fokus itu dapat hadiah umrah gratis berarti? Iya. Itu gimana itu ceritanya tuh? Ceritanya dari Mu'alaf Center Mas. Nah, waktu itu saya parkir juga, maksudnya dalam kondisi kerja parkir gitu, tiba-tiba dihubungi sama teman-teman Mu'alaf Center. Ya semacam surprise gitu, nggak dikasih tahu sebelumnya. Masya Allah. Iya. Ya tiba-tiba datang ke Karanggajen, dikasih tahu kalau mau diajak ke tanah suci itu. Allahu Akbar. Dan saya umrah pun belum bisa sholat. Masya Allah. Pas umrah itu ya? Pas umrah itu. Terus apa yang dirasain Mas pertama kali dengar bisa umrah kayak gitu? Padahal itu udah cita-cita banyak orang. Orang kadang mikirnya ya Allah, umrah itu kan kadang kayak sesuatu yang harus diperjuangkan banget gitu. Tapi Allah tuh bener-bener manggil Mas Naryo karena emang umrah panggilan itu. Oh iya. Ya Masya Allah, senangnya nggak bisa digambarkan juga. Saya itu terharu, nangisnya itu sampai seminggu lebih Mas. Saking senangnya. Masya Allah. Dan nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Iya. Dan waktu itu tanggapan istri waktu dengar umroh gimana? Ya senang juga. Apa yang dirasain pas pertama kali ngasih tahu ke istri gitu? Maksudnya perasaannya gimana gitu? Seneng sih, tapi kalau ke istri cenderung biasa aja sih. Ya, malah ngiri sih istri. Ya, kenapa nggak ngajak aku? Ya, insya Allah kalau Allah izinkan nanti yang kedua dan seterusnya bisa ajak istri juga. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Masya Allah. Jadi itu kayak apa ya? Baru hijrah, kemudian Allah manggil ke rumah Allah yang luar biasa di Madinah, di Mekah. Bisa sholat di sana, bisa ke Raudhah, bisa pegang Ka'bah, itu hal yang menurut saya Masya Allah luar biasa ya. Dimana karena corona ini gitu hampir susah sekarang untuk megang Ka'bah itu Mas. Apa Mas kenangan yang paling teringat saat umroh waktu itu? Banyak Mas kenangannya. Nggak ada yang jelek, semua bagus alhamdulillah. Gimana, ceritain dong biar teman-teman di rumah pada tahu nih. Tapi awalnya sempat gagal loh, ini berangkat umrah ini gagal. Gagalnya ternyata travelnya itu penipu. Terus akhirnya udah sampai Jakarta, udah mau manasik juga, tapi ternyata bodong travelnya. Travelnya bodong. Kemudian kantornya pun juga nggak ada semua. Oh alah. Iya. Palsu ya travelnya itu ya. Palsu. Oke. Tapi alhamdulillah Allah tetap memanggil Mas Naryo ke umroh itu gimana ceritanya? Bisa sampai ke Madinah lagi akhirnya. Waktu itu dapat hadiah umrah itu sekaligus dapat program hapus tato gratis. Sama teman-teman Garasi Hijrah
gerak bareng ya. Gerak bareng berani hijrah ya. Ya di Jakarta. Kebun Jeruk apa ya? Ya. Nah kan teman-teman di sana yang tim hapus tato itu juga tahu kalau seorang mualaf dari Jogja ini mau berangkat umroh. Itu sebenarnya hapus tato itu ada syarat hafal Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ya. Dan Mas Aryo hafal berapa? Oh belum. Oh baru tahu ya karena baru tahu. Oh ya. Oke. Terus salat aja belum bisa kan. Jadi tanpa syarat itu langsung dihapus. Masya Allah. Bagian mana yang dihapus? Ini kayaknya masih ada masalahnya. Bagian belakang dulu karena waktu itu dadaan kan. Sebentar lagi mau berangkat jadi yang perlu-perlu dulu aja yang penting dulu ya. Jadi emang tatonya ini full nih Mas ceritanya? Ceritanya full Mas. Full. Tanpa ada warna kulit, semua full color. Oke. Dan kenapa yang dihapus yang malah bagian belakang dan dalam? Kenapa nggak kelihatan dari luar? Ada gambar masa lalu yang kurang pantas mungkin. Gitu. Karena kalau umroh kan harus pakai apa namanya? Baju ihram. Pakai ihram ya. Akhirnya itu yang dihapus itu gambar masa lalunya, mungkin gambar-gambar yang kurang mengenakan kali. Iya. Masya Allah. Apa Mas? Apa jadi Mas Taryo perasaan pertama kali ngelihat Ka'bah, di mana Ka'bah itu udah jadi kiblatnya orang seluruh dunia, umat muslim terutama. Pas dilihat itu apa yang dirasa itu loh. Keren nih loh, ya Allah ini Ka'bah gitu loh di hadapan Mas Taryo itu loh. Iya, semacam mimpi, semacam enggak percaya kalau hari itu terjadi pada saya. Tapi itu alhamdulillah nyata. Masya Allah. Allah izinkan saya datang langsung ke sana. Masya Allah. Ke Raudhah juga Mas? Alhamdulillah. Allah Akbar. Pegang Ka'bah? Alhamdulillah. Cium Hajar Aswad? Belum sempat. Belum, Masya Insya Allah nanti. Amin insya Allah. Doakan saya juga Mas, semoga bisa umroh. Amin. Insya Allah. Terus yang memotivasi Mas Taryo apa sih awal-awal hijrah dulu itu? Yang tadinya malas sholat, malas ke masjid, bahkan sholat Idul Fitri pun tadi dikatakan malah jadi tukang parkirnya. Iya, udah mulai bosan Mas, maksudnya kehidupannya cuma monoton gitu-gitu aja. Ya, pengen ada perubahan. Alhamdulillah dengan saya mulai sholat itu banyak sekali perubahan yang ada pada saya. Masya Allah. Terutama apa Mas yang dirasain setelah ngerjain sholat 5 waktu? Lebih adem, lebih nyaman, jarang punya beban sih. Ya semua ujian, semua perkara yang kita hadapi kita pasrahkan sama Allah. Dan alhamdulillah Allah permudah. Alhamdulillah. Pernah nggak ada kejadian unik apa Mas yang ya itu karena hijrah Mas jadi yang tadinya nggak ngerasa berat ternyata? Ya banyak Mas. Ya termasuk umroh juga itu. Yang dimana berangkat umroh pun saya sempat merasa ketakutan. Karena banyak cerita dari teman-teman yang pernah berangkat ke sana, dari cerita di YouTube, dosa-dosa yang kita perbuat di tanah air itu akan terbayar lunas di sana. Maksudnya apa yang kita perbuat di tanah air itu bakal ada balasan di sana. Jadi bayangan saya kok ngeri banget sih umrah itu. Jadi ada rasa takut juga. Tapi alhamdulillah ketakutan saya itu enggak terjadi. Bahkan malah justru sebaliknya Allah membanjiri bab saya banyak rezeki. Nikmat gitu ya. Iya. Saya berangkat umrah itu tiba-tiba ada orang yang ngasih bekal banyak banget Mas. Allahu Akbar. Ngasih uang gitu aja, nggak kenal, saya nggak kenal siapa. Oh ya? Beliau Allahu juga Akbar. Nggak tahu. Masya Allah. Dan ngasih uang itu juga sudah wujud real. Itu masih di Indonesia? Iya, masih di Bandara
Soekarno-Hatta, tapi insya Allah ada orang baik. Terus. Kebetulan waktu itu memang kebetulan saya habis paragraf kesehatan ya Mas, udah ngumpulin uang terus. Alhamdulillah teman-teman hijrah juga ngasih bekal juga sama saya. Banyak lah kalau saya kumpulkan. Tapi setelah itu malah ternyata makin ditambahi juga. Oh ya? Malah makin banyak. Sampai di sana itu. Iya, uang yang saya bawa itu utuh Mas. Nggak kepake sama sekali. Malah iya. Justru uang yang dikasih sama orang yang nggak kenal itu, tapi buat belanja apa aja di sana nggak habis. Masya Allah. Malah sisa sampai saya bawa pulang ke Indonesia. Itu uangnya uang real. Terus rombongan saya, ibu-ibu itu belanja itu kehabisan uang real, tukarnya ke saya. Sampai gitu ya. Sampai mereka tanya, Mas Naryo ini usahanya apa? Masya Allah. Saya itu pengangguran, belum kerja. Ya maksudnya kerja kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan, bukan pengusaha. Ya uangnya banyak ya, ini semua karena Allah. Masya Allah. Terus pas menjalani umroh, tawaf segala macam, ketemu orang-orang baru di sana, kan serombongan nggak pasti kenal semua. Ada nggak kenalan sama siapa yang mungkin masih terngiang sampai detik ini gitu? Atau ada kejadian lucu apa gitu? Kalau kenalannya sih enggak, cuma ya kenal terkesannya sama rombongan itu Mas, jadi udah kayak keluarga. Satu bis ya. Nah, waktu saya berangkat itu juga dari Jogja ke Jakarta sampai ke Saudi. Saya itu pakai lengan panjang semua. Pokoknya pakaiannya tertutup semua. Enggak pakai lengan pendek, pakai kaos gitu enggak. Jadi rombongan saya juga ngertinya saya orang-orang maksudnya biasa aja, sama seperti rombongan biasa pada umumnya. Tapi setelah mau tawaf itu semua harus berpakaian ihram, harus berikhram itu. Begitu keluar dari kamar ganti langsung pada histeris. Astagfirullah, ya Allah. Masya Allah. Ini beneran enggak Mas? Bener. Kaget ibu-ibu itu. Sempat risih juga. Apalagi banyak ya mata orang sedunia Mas, pada ngeliatin. Risih juga, tapi Ustadz pembinanya juga udah nggak usah pikirkan itu, konsentrasi aja, fokus ibadah. Ya kejadian yang unik itu sampai diharam-haramkan sama orang sana. Orang sana, orang asli sana. Ya, Allah, malah orang asli sana. Ya, bukan sama jamaah ya. Oh, bukan. Oh, oke. Itu gimana itu? Pas ngapain itu kok orang sana gitu? Pas di hotel kah atau di masjid? Enggak, di masjid nunggu sholat itu. Oke. Itu di sebelah saya, tiba-tiba pas sama-sama saling tatap, dia nunjuk-nunjuk saya. Haram. Pokoknya lengkap pakai bahasa Arab. Nah, terus Ustadz, saya kan nggak tahu dia ngomong apa, ngomel-ngomel marah karena apa, saya nggak tahu. Nah, Ustadz pembimbing saya itu dengar langsung nengai gitu loh. Dijelaskan ini mu'alaf, ini ditato sebelum dia masuk Islam. Kamu nggak boleh seperti itu. Terus habis itu orang Arab yang tadi bilang haram-haram itu minta maaf, sampai saya dipeluk-peluk, dicium-cium gitu. Masya Allah. Intinya dia minta maaf. Terus yang saya tangkap dia mendoakan semoga kamu istiqomah. Masya Allah. Insya Allah, amin, insya Allah. Kemudian saat proses tawaf segala macam ditemani Ustadz, habis itu apa yang Ustadz pertama kali sampaikan ke Mas Naryo? Otomatis Ustadz juga baru pertama kali ya ngelihat badannya Mas Naryo penuh tato, itu apa yang beliau ucap waktu itu? Apa ya? Memang udah tahu sebelumnya. Oh, udah tahu. Ustadznya juga memang Ustadz dari Jakarta, Ustadz Ismidas Makfiansa. Oh, Masya Allah. Ustadz Ismidas. Beliau pembina Pang Muslim. Jadi enggak kaget lihat penampilan orang bertato gitu. Masya Allah. Hal biasa mungkin.
Malah mungkin ada kejadian lucu sama beliau. Iya, dia malah diajak jalan-jalan kemana-mana. Dikerjain juga mas. Dikerjain gimana ceritanya tuh? Dikerjain tuh. Apa itu kerjain itu? Pokoknya ustadznya lucu itu. Masya Allah. Iya. Habis itu ada nggak jamaah-jamaah lain yang akhirnya nanya-nanya ke Mas Naryo ini asal atau gimana? Itu dulu nanggepinnya gimana? Pasti ada lah 1-2 atau nggak ada atau enggak sih, semua? cuma ya kaget aja. Kalau masalah tato enggak begitu karena rombongan saya juga kebetulan sudah rata-rata sepuh, udah tua. Ya. Terus habis itu selesai umroh sempat badalin nggak? Badalin orang tua. Orang tua gimana? Sempat tanya sama Ustadz pembinanya, karena waktu itu ibu sudah meninggal ya. Meninggalnya juga belum keadaan muslim. Bapak masih tapi juga belum muslim. Jadi akhirnya enggak bisa. Kalau misalnya kita badalin buat istri gimana? Enggak usah karena istri juga masih sehat terus, masih mampu juga, masih ada harapan ke sini, jadi enggak usah. Nah, jadi gimana? Ya umrah buat sendiri aja, badal umrah buat sendiri aja. Ini saya 2 kali saya sendiri semua. Ya. Yang kedua sama Ustadz atau sendiri? Ditemenin siapa? Iya bareng sama rombongan juga. Dua kali memang. Jadi mungkin yang di rombongan itu ada yang badal, ada yang sendiri lagi gitu ya. Oke. Doa yang selalu saya panjatkan di sana itu mudah-mudahan bapak saya segera diberi hidayah masuk Islam. Masya Allah. Dan akhirnya alhamdulillah Allah kabulkan doa saya. Allah Akbar. Berapa lama prosesnya itu untuk meyakinkan bapak? Saya umrah itu awal 2019. Bapak masuk Islam Januari 2020. Januari 2020 tanggal 5 Januari ya. Belum sempat. Belum ada 2 bulan. Tanggal 8 Januari 2020 Bapak syahadat. Belum ada 2 bulan, tanggal 5 Maret Allah lebih sayang Bapak dipanggil. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Jadi itu luar biasa banget bagi kami ya, yang itu hadiah dari Allah yang luar biasa karena baru syahadat. Insya Allah dosanya dihapus semuanya. Kemudian 2 bulan kemudian Allah jemput bapak dari Mas Naryo ini. Masya Allah, itu insya Allah husnul khotimah. Dan itu sebetulnya cita-cita yang teman-teman lain pasti iri mas dengan kondisi seperti itu. Baru mualaf syahadat, hapusnya dosanya dihapuskan kayak bayi baru lahir, kemudian dipanggil sama Allah, meninggal. Insya Allah husnul khotimah. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Baru senang-senangnya bapak syahadat. Baru senang-senangnya di rumah lihat bapak sholat itu rasanya adem. Tapi enggak lama. Ya. Dulu apa mas yang meyakinkan ke bapak mas? Meyakinkan sih enggak juga, cuman mas, akhlak dan adab kita yang harus dirubah. Masya Allah. Dan doa yang mungkin membantu. Kalau ajakan saya, ayo Pak masuk Islam, enggak pernah juga saya bilang gitu. Enggak pernah. Tapi kalau nunjukin akhlak adab yang mungkin berbeda dari sebelumnya, itu yang mungkin mengetuk pintu bapak ya. Cuma lingkungan juga pengaruh. Sebelumnya saya tinggal di Yogyakarta. Setelah itu kena bahasanya gusurannya. Oke. Saya pindah di Bantul. Di Bantul itu lingkungannya mungkin semua rata-rata mayoritas
Muslim. Oke. Jadi mungkin di Bantul itu mungkin masih di desa ya kehidupannya, ada kumpulan, ada pengajian atau apa. Kadang kumpul-kumpul gitu juga pakai sarung, pakai peci. Oh gitu Bapak. Enggak, orang-orang di sana, warga-warga di sana. Mungkin ya? Bapak juga mungkin ngikuti itu kan, pakai sarung, pakai peci. Setelah pindah ke Bantul itu langsung minta dibelikan peci, Iya. Waktu itu langsung dibeliin aja ya. Masya Allah. Kebetulan waktu Bapak syahadat itu ada salah satu sahabat kita yang membantu juga. Beliau keturunan Arab juga. Masya Allah. Siapa beliau? Disebutkan gak apa-apa ini? Gak apa-apa, orang baik kok. Orang baik mah sebutin gitu. Ya, Mas Wildan. Masya Allah. Mas Wildan, assalamualaikum Mas Wildan. Salam hangat dari kami Vertizon TV. Luar biasa, insya Allah kapan-kapan kalau boleh ditemuin sama beliau, Mas Wildan, biar beliau bisa berbagi kisahnya mungkin di sini. Ya. Itu gimana Mas Wildan itu? Itu nggak tahu, pengen main ke rumah terus itu ketemu Bapak dengan menunjukkan apa ya, adab akhlaknya beliau yang Masya Allah. Masya Allah. Iya, sampai Bapak dipeluk, dicium gitu. Oh ya? Iya. Padahal itu baru pertama kali kali kenal ya. Diajak ngobrol, ya udah kayak anaknya sendiri, malah katanya lebih dekat Mas Wildan daripada sama saya. Masya Allah, itu luar biasa. Baru kenal, malah lebih dekat beliau daripada Mas Naryo. Itu nggak, ya itulah adab Islam yang sesungguhnya ya, akhlak dan adab Islam yang sesungguhnya yang diterapkan sama Mas Wildan. Masya Allah. Padahal kondisinya Mas Wildan juga masih dalam kondisi sakit juga, nggak sehatnya. Dipaksakan datang ke rumah, tiba-tiba pengen nginep juga. Nginep? Iya. Hari itu juga. Hari itu juga. Allahu Akbar. Besoknya jam asar itu Bapak mandi, yang tak pikir mau kemana, ternyata nyamperin saya sama Mas Wildan, minta syahadat. Allah, merinding aku langsung. Masya Allah. Kita panik sampai tarikan Ustadz kelamaan, udah kita syahadatkan sendiri saja. Iya, karena hidayah Allah tuh udah jemput aja pokoknya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan akhirnya syahadat sama Mas Wildan. Allahu Akbar. Itu gak kebayang tuh bahagianya Mas Naryo, istri Mas Wildan, dan sekitar rumahnya dengar bapaknya masuk Islam, menyusul Mas Naryo. Masya Allah. Apa Mas, ada gak pesan-pesan dari bapak yang Mas ingat selama masih hidup waktu itu? Mas, sebelumnya saya pulangnya pagi terus, subuh itu baru pulang. Ya nggak pernah pesan apa-apa, cuman sebelum Bapak meninggal itu pulangnya jangan malam-malam. Oh, bilang gitu. Ya di situ saya juga udah ngerasa ada apa ini. Terus ada lagi? Apa lagi gitu? Enggak sih. Mungkin yang tanda-tanda waktu ini selain itu, tiba-tiba pengen apa gitu, nggak ada nggak? Siangnya itu meninggalnya, sore asar itu, siangnya itu masih nyuruh saya beli isi ulang oksigen juga. Enggak kelihatan sakit juga sih. Kelihatan sehat ya. Iya. Masya Allah. Dan akhirnya asar itu nggak adanya di rumah atau di rumah sakit? Di rumah. Perjalanan ke rumah sakit mungkin. Berarti Mas Naryo ada di samping Bapak. Alhamdulillah. Sempet nalkin nggak? Alhamdulillah. Dan Bapak ngikutinnya. Masya Allah. Wah, itu udah kayak jalan tol insya Allah di akhirat. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, yang masih ada ayah, ada ibu, yuk perbaiki adab dan akhlak kita. Yang tadinya mungkin jarang telepon, jarang ngobrol, ya sekarang perbanyak teleponnya, perbanyak ngobrolnya. Orang tua itu kadang nggak butuh kita itu
tiap hari harus ada di rumah tuh enggak, yang di perantauan ya khususnya ya, tapi cukup dengan ditelepon tanyain kabar bapak ibu itu udah bikin orang tua tuh pulang, walaupun hanya sekedar say hello aja. Terus habis itu yang misal teman-teman kalau pulang yang masih di rumah ya, nggak pernah bawain apa-apa, bawain sesuatu yang mungkin orang tua suka selama ini, misal suka martabak, misal suka roti, kue atau apapun, bawain, insya Allah itu bisa jadi tambah bahagia orang tua. Kadang kita tuh sebagai anak itu terlalu muluk ingin ngebahagiain orang tua. Padahal sebetulnya orang tua itu cukup dengan kita hadir ke rumah, memberi suasana yang hangat, yang lembut, insya Allah itu udah ngebahagiain. Karena kalau kita selalu nunggu, besok aja, tahu-tahu nggak sempet, penyesalannya akan di akhir, gitu. Dan Mas Naryo sekarang kegiatannya apa aja nih Mas? Usaha kecil-kecilan Mas. Buka warung kelontong. Masya Allah. Alhamdulillah. Setelah bapak meninggal, menyusul saya menyahadatkan sahabat jahiliyah saya dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu gimana lagi ceritanya tuh? Sampai temu sahabatnya. Sahabat di lingkungan itu waktu yang dulu yang susah lepas itu. Iya, tapi teman saya ini asli Berau, Kalimantan. Ya, asli Dayak sana Mas. Jadi dari Kalimantan ke Jogja? Iya, dulu sempat kerja di Jogja, kenalnya di Jogja tahun-tahun ya 2008-2009. Masya Allah. Ya. Itu apa kok dia pengen tiba-tiba, bukan tiba-tiba, mungkin Mas Naryo ngapain gitu? Sebelumnya dia sempat pulang ke Kalimantan 2 tahun juga. Pulang ke sini ngajak saya yang seperti dulu yang kau pengen ngajak kembali ke masa jahiliyah dulu. Iya, gitu. Iya. Diajak ke sini, tapi alhamdulillah saya tolak semua ajakan itu. Dia juga heran juga, maksudnya kok kamu bisa nolak seperti ini. Bahkan sampai ditawari ditraktir saya yang bayar, kamu nggak usah keluarkan uang. Enggak, saya tetap enggak. Oh ya? Iya. Ya, dia juga tahu maksudnya saya hijrah. Penampilan saya juga mungkin udah berubah gitu. Berubah. Sempat tanya jawab juga sih di situ. Masya Allah. Tapi di situ malah cenderung banyak perdebatan, sementara kita di agama kita dilarang berdebat. Betul. Meskipun kita benar. Betul. Ya sudah, saya cuma jawab apa yang saya bisa saja, enggak terlalu saya perpanjang. Masya Allah. Iya, kembali lagi doa yang membantu. Doa yang membantu. Ya. Enggak lama kok, 2 bulan 2 bulan. 2 bulan dari dia pulang dari Kalimantan itu. Ketemu Mas Naryo. Sempat ngobrol-ngobrol itu juga. Akhirnya 2 bulan kemudian Mas Naryo dia minta disahadatkan. Apa pernah nanya nggak? Kok pengen syahadat, kenapa gitu? Alasannya dia? Katanya sih melihat perubahan saya yang dia pikir nggak mungkin. Masya Allah. Tapi ternyata ya Allah. Ya itu Mas. Ya Allah. Jadi yang namanya hidayah itu memang dari Allah ya. Cuma pertanyaannya manusianya tuh mau ngambil atau enggak gitu ya. Dan alhamdulillah lewat dari Mas Naryo, hanya melihat adabnya Mas Naryo, istiqomahnya dia berislam, itu bisa mengetuk pintu hidayah temennya itu. Temannya siapa Mas, kalau boleh tahu Mas namanya Mas? Nama Islamnya Muhammad Syarif. Ya. Nama waktu sebelum muslimnya? Namanya manggilnya Sarno gitu. Oh Sarno. Ya. Oke. Mas Syarif berarti ya panggilannya. Ya. Semoga Mas Syarif nonton video ini. Luar biasa, tetap istiqomah Mas Syarif. Masya Allah. Jangan lupa sering-sering ketemu, ngopi-ngopi bareng sama Mas Naryo. Insya Allah kalau berkenan juga ketemu kita, ngopi-ngopi bareng, ngobrol bareng lah, santai-santai gitu. Dan itu langsung. Dan saya sendiri juga yang ngajari dia sholat. Masya Allah. Karena waktu itu setahun yang lalu itu
lockdown total di mana-mana. Betul. Ya. Dia tinggal di rumah saya 2 bulan juga. Ya, dari semua dari wudu, dari sholat, alhamdulillah cepat. 2 bulan itu dia sudah bisa sholat lengkap. Allah Akbar, hafalnya udah hafal. Iya, sudah belajar Iqra juga, tapi baru Iqra 2 apa ya? 2, Masya Allah. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan pernah ngerasa aku nggak bisa, aku nggak mampu. Selain keyakinan karena Allah, sedikit apapun yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang baru mu'alaf, contohnya ngajarin wudu, ngajarin baca Al-Fatihah terutama. Itu kalau baca Al-Fatihah sampai mu'alaf itu bisa, dia akan pakai terus minimal sehari berapa kali coba? Yeah. Selama kita sholat wajib 5 waktu pasti bacanya Al-Fatihah, dan itu akan terus berulang menjadi pahala jariah insya Allah. Apalagi kalau punya anak, punya cucu, dan itu mengalir kepada yang mengajarkan, dan Mas Naryo udah menerapkan itu di kehidupannya. 2 bulan di rumah tinggal bersama, dia bisa sholat, bisa hafal doa-doanya, wudu, itu hal yang luar biasa Mas. Masya Allah. Ada nggak Mas pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada di rumah, terutama kepada orang yang belum muslim, yang dia masih butuh penguatan, ayo loh aku ya tinggal selangkah lagi. Apa yang ingin disampaikan? Penguatnya gimana Mas ya? Ya maksudnya contoh nih, ayo jangan ragu masuk Islam segala macam. Kan masih ada keraguan biasanya orang di dalam hati itu, karena orang masuk Islam itu memang pintu hidayah dari Allah ya. Itu dulu Mas Naryo nguatin, wah aku harus syahadat nih, aku harus mu'alaf nih, terutama juga temannya Mas Naryo tadi, Mas Arif itu. Apa itu yang dulu yang dirasain akhirnya aku harus Islam? Kalau itu ya cuma kita bisa bantu dengan doa sih Mas. Kalau untuk supportnya susah juga ya. Masalah. Kalau nggak ini pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton Mas Naryo. Teman-teman yang ada di rumah. Nasihat untuk teman-teman yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan kedua orang tua kalian. Sayangi, hargai mereka sebelum ada penyesalan. Kata Ustadz Abdul Samad itu, kalau kita memuliakan orang tua, insya Allah rezeki kita juga akan dimuliakan seperti rezeki raja-raja. Masya Allah, amin insya Allah. Allahu Akbar. Itu tadi pesan-pesan dari Mas Naryo yang Masya Allah luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari Mas Naryo, mengambil ibroh, dan kita bisa mengamalkannya di rumah. Karena yang namanya dakwah itu bisa dari keluarga dulu, contoh istri, anak, kemudian keluarga besar, orang tua, mertua, kakek, nenek, dan seterusnya, baru nanti ke masyarakat pada umumnya. Karena apa? Tugas kita itu sebetulnya di dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Karena tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Sekian dulu podcast dari kami. Terima kasih Mas Naryo. Sama-sama Mas. Terima kasih, dan semoga teman-teman yang ada di rumah hari ini termotivasi dan tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar kita terus semangat lagi dalam membuat konten-konten yang luar biasa seperti hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih Mas.